Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Drone Jelajah Indonesia. Jadi di video kali ini kita mau tes terbang untuk pertama kali salah satu drone DJI yang lagi banyak dibahas, drone kecil. Ini dia, drone DJI Neo, salah satu drone keluaran terbaru dari brand DJI. Kita akan coba tes terbang untuk pertama kali. Oke teman-teman, seperti apa pengalaman menerbangkan drone DJI Neo? Langsung saja kita coba tes terbangnya. Untuk pertama kita akan coba tes terbang. Saya lupa. Kita akan coba terbangkan tanpa remote. DJI Neo bisa diterbangkan pakai 4 mode teman-teman. Bisa tanpa remote, kemudian bisa menggunakan handphone lewat aplikasi DJI Play, kemudian bisa menggunakan remote bawaan RCN3, kemudian juga bisa menggunakan remote EVP, remote yang digunakan di drone Avata 2. Kita nyalakan dulu. Kita coba. Drone, circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Medium, follow. 3, 2, 1. Ini dia DJI Neo dengan mode follow tanpa menggunakan remote. Jadi seperti apa? Langsung saja kita tes. Jadi seperti ini teman-teman, mode follow DJI Neo. Ini asli keren parah teman-teman. Saya tidak menyangka bisa sebagus ini hasilnya. Jadi dia akan mengambil video secara follow dari belakang, terus mengikuti objek yang telah ditandai seperti ini. Nah, kemudian ketika kita letakkan telapak tangan kita di bawah drone-nya akan otomatis landing. Drone, circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Medium, follow. 3, 2, 1. Ini mantap sekali teman-teman, luar biasa. DJI kalau masalah teknologi memang selalu terdepan. Mode follow-nya saya cukup kaget dengan hasilnya. Ini betul-betul stabil gambarnya teman-teman. Cuma saya belum tahu kalau kita berjalan di sekitar banyak rintangan seperti apa hasilnya. Tapi di lapangan terbuka seperti ini hasilnya luar biasa keren. Nah, seperti ini, ketika kita letakkan telapak tangan di bawahnya, drone akan landing. Sekarang kita akan coba menggunakan motor teman-teman. Jadi dia bisa ngikut atau tidak. Oke. Drone-nya terus mengejar dari belakang. Luar biasa keren teman-teman. Ini kalau drone ini sangat cocok buat teman-teman yang suka buat vlog seperti itu, jadi tidak perlu pakai kameramen lagi. Unik. Ketika kita berbelok, drone-nya akan berbelok. Oh ya teman-teman, di sini suara di bagian video ini saya pakai rekaman suara terpisah karena di sini asli banyak bocil-bocil teman-teman. Berisiknya luar biasa. Makanya saya rekaman aslinya itu saya pakai rekaman terpisah. Jadi drone-nya mengejar terus dari belakang.
Ketika kita tambah kecepatan juga, drone-nya akan mengikuti. Fitur-fitur seperti ini biasanya ada di drone-drone flagship ya. Kalau drone murah itu jarang punya fitur sekeren ini teman-teman. Sebenarnya ada banyak fiturnya, cuma karena saya sudah tidak sabar. Tadi ngecasnya nggak sampai full, cuma 50%. Jadi saya akan tes fitur follow saja dan beberapa pengetesan lainnya. Nah, kalau kali ini fitur circle. Nanti kita bisa atur jarak dari objeknya itu, terserah kita sejauh apa. Cuma saran saya sih jangan terlalu jauh, karena untuk pertama kali kekurangan yang saya rasakan di DJI Neo ini, ketahanan anginnya itu lemah teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba terbangkan menggunakan remote bawaan dari DJI Neo RCN3. Ini remote model terbaru juga dari DJI. Setahu saya sampai hari ini RCN3 cuma bisa connect ke DJI Neo saja. Untuk tipe-tipe lainnya belum. Kita akan coba bagaimana pengalaman menerbangkan DJI Neo dengan mode aerial. Ini saya tidak berani terbangkan terlalu tinggi teman-teman, karena kondisi anginnya lumayan kencang. Saya ini saja cuma ketinggian beberapa meter, DJI Neo kelabakan kalau dapat angin. Ini saya maksud, banyak sekali bocil-bocil di sini teman-teman. Suaranya berisik, luar biasa berisik, makanya saya pakai rekaman suara dari video ini saya tidak gunakan, karena suara mereka itu masuk di dalam, mereka teriak-teriak, makanya saya buat rekaman terpisah. Ini mode aerial, saya pakai mode sport. Jadi untuk maksimal kecepatannya jika pakai remote RCN3 itu cuma sampai di mentok 25 km per jam. Kalau bisa lebih cepat lagi, tapi kita pakai remote APP controller 3 yang bisa connect ke DJI Avata 2. Jadi ini asli luar biasa, mantap DJI. Ini ancaman nyata buat pabrikan drone toys lainnya. Sepertinya akan kelabakan setelah DJI Neo ini dirilis. Soalnya teman-teman, ini masalah harga DJI Neo itu jauh di bawah harga drone toys yang populer di pasaran saat ini. Seperti dari brand SJRC itu harganya masih lebih mahal daripada DJI Neo. Namun dengan fitur selengkap ini, DJI Neo bisa memberikan fitur yang luar biasa banyak. Sedangkan drone toys lainnya itu fiturnya tidak seberapa. Dari segi kamera juga sangat mantap kameranya. Ini kalau saya lihat ini pokoknya mirip-mirip dengan DJI Mini 2 SE. Seperti kata Om Niko di channel Drone Jowo, katanya ini bisa mematikan pasar drone toys. Benar teman-teman, kalau saya lihat ini luar biasa. Drone toys bisa jatuh pasaran akibat dari DJI Neo. Bahkan DJI Neo bisa mengancam saudaranya sendiri, yaitu DJI Mini 2 SE. Karena DJI Mini 2 SE itu cuma resolusi kameranya cuma mentok di 2,7K, sedangkan di DJI Neo bisa sampai 4K teman-teman. Ini saya tidak berani tambah ketinggiannya karena anginnya lumayan kencang. Sangat terasa di drone-nya ketika angin melawan angin itu. Aduh, drone-nya sampai miring-miring. Jadi saya terbangkan 3-4 meter saja berkeliling-keliling. Cuma saya sengaja pakai mode spot, mau tes kecepatannya dari DJI Neo. Ya lumayan kencang lah. Tapi ini bisa lebih kencang lagi teman-teman kalau pakai remote Avata 2 ya. Karena untuk saat ini yang bisa connect ke DJI Neo cuma di remote DJI APP controller 3 dan pakai Google 3. Sedangkan untuk Google 2 dan APP controller 2 itu belum bisa connect. Ini mantap hasilnya teman-teman.
Oke teman-teman, saya hampir 2 minggu tidak upload video baru teman-teman. Aduh, sibuk di pekerjaan, luar biasa sibuk. Kemarin di hari Minggu kemarin mau upload video, hujan deras, makanya tidak sempat. Kebetulan hari ini saya ada kesempatan sedikit, saya upload video untuk tes penerbangan pertama kali untuk di Genio. Sebenarnya saya rencana mau terbangkan di hari Minggu, tapi saya sudah tidak sabar mencoba bagaimana rasanya menerbangkan di Genio. Jadi tadi habis saya cas cuma 50%, langsung saya bawa ke lapangan ini. Banyak sekali anak-anak, mereka teriak-teriak, makanya saya pakai suara terpisah. Ini luar biasa keren teman-teman. Di Genio bisa dipakai untuk belusukan-belusukan. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja percobaan tes kali ini. Nanti kita akan tes fitur-fitur lainnya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.